ya. Y sama dengan akar X pangkat 3 plus 1. Y nya di ruas kiri, X nya di ruas kanan. Nah, kalau ini misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, X dan Y nya berada pada ruas yang sama, yaitu ruas sebelah kiri. Maksudnya ruas di mana, Pak? Ini tanda sama dengan ini yang membatasi ruas ini. Tanda sama dengan ini yang membatasi ruas ini. Jadi yang sebelah kanannya sama dengan itu ruas kanan, sebelah kirinya sama dengan adalah ruas kiri. Itu perbedaannya fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Sudah kalian tahu bahwa perbedaannya cuma dapat ruas. Nah, bagaimana apabila fungsi ini kita mau cari turunannya, baik itu fungsi eksplisit maupun fungsi implisit ya. Jadi selama ini kita telah mencari turunan fungsi eksplisit. Jadi selama ini yang kita cari turunannya adalah turunan fungsi eksplisit. Contoh yang kemarin itu ya, fx sama dengan, ya kan? Ya kan? Jadi selama ini kita mencari itu turunan, ya turunan fungsi eksplisit. Gampang enggak mencari turunan eksplisit? Gampang. Ya, karena kita sudah mencobanya beberapa kali. Nah, namun tidak menutup kemungkinan fungsi yang kita cari turunannya adalah fungsi implisit. Jadi mungkin saja nanti ada fungsi implisit yang akan kita cari turunannya. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah ada dua cara. Yang pertama, kita konstruksi fungsinya, fungsi implisit menjadi fungsi eksplisit. Ini cara pertama. Fungsi implisitnya kita konstruksi menjadi fungsi eksplisit, kemudian kita cari turunannya. Cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa langsung turunkan, langsung mencari turunan fungsi implisitnya. Ada dua cara. Cara yang pertama, kita konstruksi fungsi implisit, kita usahakan dia menjadi fungsi eksplisit, kemudian kita cari turunannya. Karena fungsi eksplisit selama ini kita cari turunannya bisa diperoleh ya. Atau kita bisa langsung turunkan dari fungsi implisit ini ya.
Eksplisit. Eksplisit. Eksplisit atau implisit? Implisit. Kalau fungsi eksplisit tadi fungsi yang variabel x dan y-nya berada pada ruas yang berbeda. Ini variabel x dan y-nya berada dalam ruas yang berbeda. Bisa jadi. Bahas Kalau tuh apa, fungsi Pak? yang variabel x yang dan y-nya berada pada ruas yang sama disebut fungsi implisit. Ini implisit atau eksplisit? Eksplisit. Implisit ya. Kenapa implisit? Karena x dan y-nya berada pada ruas yang sama. Dalam ruas yang sama. Ya. Pak, tapi kan di sini ada x juga, ya tidak masalah. Salah satunya saja. Jadi eksplisit itu semuanya ya. Y semua di sini, x semua di sini, atau sebaliknya x yang enggak ada di sini, y di sini. Kalau ada tercampur baik ruas kiri atau ruas kanan salah satunya, maka itu adalah fungsi ya. Bagaimana cara mengerjakan fungsi itu? Caranya ada dua. Konstruksi fungsi implisitnya menjadi eksplisit, ya. Ini adalah fungsi implisit, ya. Fungsi implisit. Yang pertama, konstruksi fungsinya menjadi fungsi eksplisit. Kemudian cari turunannya atau langsung mencari turunan fungsinya. Coba kalian konstruksi itu, fungsi implisit menjadi fungsi eksplisit. Bagaimana caranya kalian mengkonstruksinya? Pisahkan antara variabel y-nya dan variabel x-nya. Cara pertama dulu. Bagaimana caranya? Kita konstruksi fungsinya ini. Jadi y semua sebelah sini dan x semua sebelah kanan atau sebaliknya. Yang sebelah kiri, y sebelah kanan. Kalau kita konstruksi dia menjadi y 4x kuadrat ya sama dengan x pangkat 3 kurang y sama dengan x pangkat 3 kurang 1 per 4 x kuadrat kurang 3. Iya kan? Iya, Pak. Ini sudah menjadi fungsi apa? X di sini, ya. Karena tidak tercampur lagi semua x di sini, semua y di sini, ya kan? Nah, kemudian ini yang bisa kita cari. Bagaimana cara cari turunannya ini? Apa? Aturan pembagian, Pak. Ya, aturan pembagian. Ya. Coba carikan saya aturan pembagian U per V. Persamaannya itu bagaimana, Pak? Hah? Persamaannya itu bagaimana? Carikan saya turunannya. Jadi carikan saya F aksen Y-nya. F aksen X. F aksen X. F aksen X sama dengan aturan pembagian kemarin bagaimana? U aksen kali V Aksen kali V kurang U kali V aksen. U kali V aksen aksen kali U sama aja ya. per Per V kuadrat. ini adalah U-nya itu X X pangkat 3 kurang 1. Aksennya sama dengan 3x pangkat 2. Y-nya sama dengan 4x pangkat 2 kurang 3. X-nya sama dengan 4X 8. 8. Semua sudah ada kan? U ada, B ada, aksen ada.
Tidak ada yang sulit. Ya. A X pangkat N diturunkan menjadi A kali N X N kurang 1. Jelas? Rumus dasar kan? Tapi lu mau Pak? Ya. Makasih. Jadi kalau di sini kan 1 ada 1 depan, 3 kali 1 ya. N nya kurang 1, 3 kurang 1. Oh iya. Paham Pak? Ya kan? Ada lagi yang tidak paham?